Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 21 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20, Ofisi Pekan ke-4, Peringatan Wajib Santo Pius Paus yang ke-10. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan berdegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja pada gembala umat. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mada.
Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya, penuh sukacita, di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati, Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Mazmur 20. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Raja bergembira, atas penyelamatanmu ia bersuka cita. Keinginan hatinya telah Kau penuhi, permintaan doanya tidak Kau tolak. Sejak dahulu Kau kurniai dia berkat berlimpah. Di atas kepalanya Kau taruh mahkota emas murni. Hidup dimintanya Kau beri kepadanya, umur panjang untuk selamanya. Besarlah kemuliaannya berkat pertolongan-Mu. Keagungan dan semarak Kau anugerahkan kepadanya. Kau jadikan dia berkat untuk selamanya. Seri wajah-Mu membahagiakan dia. Sungguh raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Allah yang maha tinggi ia tidak goyah. Bangkitlah ya Tuhan dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami akan bernyanyi dan bermada atas keperkasaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan. Memuji namamu Allah yang maha tinggi. Mewartakan kasih-Mu pagi hari dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempu. Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan. Betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya. Orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sebab para musuhmu akan binasa. Para penjahat kau cerai-beraikan. Tetapi aku kau jadikan kuat seperti banteng. Dan kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan.
Tuhan. Bertunah di pendaftaran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilnya Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus, pasal ke-8, Hal korban salib Kristus dan penyerahan diri kita sendiri. Sebagaimana tidak cukup bagimu memiliki segalanya kecuali diriku, begitulah juga apa yang engkau persembahkan tak dapatlah berkenan kepadaku bila engkau tidak mempersembahkan dirimu sendiri. Korbankanlah dirimu sendiri kepadaku dan serahkan dirimu sama sekali kepada Allah,
dan itu akan merupakan korban yang sangat berkenan. Lihatlah, aku telah menyerahkan diriku kepada Bapa sebagai korban. Bahkan tubuh dan darahku telah kuberikan kepadamu sebagai santapan, agar supaya aku menjadi milikmu sama sekali, dan engkau tetap menjadi milikku. Tetapi apabila engkau tetap lekat pada dirimu sendiri, dan tidak mau secara ikhlas mengorbankan dirimu sendiri kepada kehendakku, maka korbanmu tidaklah sempurna juga. Maka hendaklah segala pekerjaanmu didahului oleh penyerahan dirimu sendiri dengan ikhlas kepada Tuhan Allah. Bila engkau ingin memperoleh kebebasan dan rahmat, maka hanya sedikitlah orang yang merasa terang dan bebas dalam hati, karena mereka tiada mampu menyangkal diri sendiri dengan sempurna. Inilah tetap menjadi pendirianku. Barang siapa tidak menyangkal segalanya, tidaklah dapat ia menjadi muridku. Maka jika engkau mau menjadi muridku, korbankanlah dirimu beserta dengan segala keinginanmu kepadaku. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Allah kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar dan mempersatukan segalanya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjaran yang kekal. Demi Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.